ala kulli muslim wa muslimah. Kemarin kita sudah selesai di al-usul al-thalatha allati yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumuha. 3 landasan pokok ya yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Ya, wajib dipelajari. Karena ini berkaitan dengan akidah. Itu tentang apa? Tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Ya. Apa saja itu? Pengetahuan terhadap Rabb, pengetahuan terhadap agama, dan pengetahuan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanya siapa Tuhanmu, maka wajib bagi setiap insan, baik jin ataupun manusia, untuk menjawab Tuhanku adalah Allah. Ya. Kemudian penulis melanjutkan mengenalkan secara umum, ya, siapa itu? Siapa itu Allah? Ya. Alladzi rabbani. Ya, zat yang mentarbiyahku. Ya, mentarbiyah, menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mengatur, ya kan? Mematikan, menjaga, menolak mudarat ketika mudarat akan menimpa kita, atau menakdirkan menimpakan kita mudarat, atau memberikan manfaat. Itulah makna tarbiyah. Wa rabba jami'al alamin. Begitu pula Allah lah yang mentarbiyah seluruh alam semesta. Ya, bi ni'matihi, dengan karunia-Nya, sehingga bulan dan matahari bisa mengorbit pada porosnya. Sekiranya Allah ingin sedikit saja dia bergeser dari orbitnya, maka akan celaka alam semesta. Begitu pula planet-planet yang tetap mengorbit pada porosnya. Ya. Baru-baru kemarin saya dengar dari pakar apa itu namanya, astronomika apa. Katanya sekiranya 1 mili saja bulan planet yang ada di tata surya kita itu bergeser dari orbitnya 1 mili saja. 1 mili, bagaimana ke 1 mili? Begini kah? 1 mili, sedikit saja bergeser. Ini ukuran planet ini tidak bisa dibayangkan kalau ukuran planet. Kalau botol benda kecil mungkin bisa, tapi ukuran planet itu tidak. Itu 1 mili saja katanya, maju sedikit atau mundur sedikit, itu sudah akan terjadi kekacauan di tata surya. Maka akan hancur. Ya, seluruhnya akan hancur. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada seluruh alam semesta. Wa huwa ma'budi. Maka ketika kita sudah mengetahui hal itu, kita sudah tahu bahwasanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita harus menjadikan Ia sesembahan satu-satunya. Kita tidak berhak menyembah yang lainnya, yang bahkan mereka pun butuh dengan Allah, butuh dengan karunia Allah. Mereka tidak berhak apa-apa atas kita, ya kan? Lantas kenapa kita menyembah selain Allah? Padahal mereka bukanlah yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan, yang memberikan kita hujan, memberikan kita sinar matahari, membuat matahari dan bulan itu
terbit dan terbenam sesuai pada waktunya, tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat, tidak. Ya. Maka kewajiban kita dan hak Allah, kita harus beribadah kepada Allah semata, tidak selainnya. Maka kita harus katakan wa huwa ma'budi, dan hanya dialah sembahanku, laisa li ma'budun siwa. Tidak ada bagiku sembahan satupun selainnya. Ya, jadi jangan bilang kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya jawablah Allah. Nah, langsung kita katakan ini biar anak SD tahu. Bukan seperti itu. Tapi maknanya, maksud Syekh adalah wajib bagi setiap insan, siapapun itu, ya, untuk mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ya, Tuhanku adalah Allah. Karena inilah yang Allah ambil persaksian kepada anak cucu Adam ketika di alam ruh. Betul? Ya kan? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidana. Maka mereka mengatakan, ya betul. Syahidana, kami bersaksi atas hal tersebut. Nah, barulah mereka kembali ke jasadnya, kembali menunggu sampai saatnya tiba dihidupkan di dunia. Maka wajib bagi semua insan untuk mengakui atau mengatakan bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah dan hanya beribadah kepada Allah semata, karena Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Ya, begitu pula ketika ditanya apa agamamu, maka wajib semuanya, wajib. Agamaku adalah Islam. Nah, karena hakikat dari Islam itu sendiri bukan hanya mengakui di KTP-nya Islam. Tidak. Mengakui kalau ditanya sama orang, agama kamu apa? Islam. Bukan hanya sekedar itu. Tapi hakikat dari berislamnya seseorang, yaitu dia merealisasikan. Dia mewujudkan bahwasanya dia hanya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia taat kepada Allah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya kan? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia juga berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah hakikat dari Islam. Sebagaimana artinya berserah diri, menyerahkan diri. Aslamtu, menyerahkan diriku kepada Allah. Namanya menyerahkan diri, maka kita sudah tidak punya diri kita, ya kan? Namanya menyerahkan diri, kita sudah tidak berhak lagi terhadap diri kita. Kita serahkan semuanya untuk Allah. Apa yang Allah inginkan terserah. Ya. Mau inginkan apa dari diri kita, ya kita sudah. Ya, kan? Menyerahkan diri, menaati perintah dan larangan Allah. Inilah makna dari Islam. Bukan hanya pengakuan. Itu tidak cukup. Nah, begitu pula ketika ditanya, siapa nabimu? Ya, maka wajib bagi setiap umat Rasulullah, ya kan, yang lahir setelah diutusnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, untuk mengatakan Muhammad. Ya, Muhammad. Nabiku Muhammad. Ya kan? Nah, tapi di sini Syekh memberikan nasabnya dalam rangka pengetahuan, ya kan? Karena kalau kita tidak tahu juga kan kurang afdal gitu. Ya. Yaitu di sini ayah beliau adalah Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, dan kakek buyutnya Hashim. Ya, Hashim dari suku Quraisy, ya Quraisy dari bangsa Arab. Sebenarnya masih panjang ya, tapi disingkat saja langsung. Ya, dan bangsa Arab dari keturunannya Nabi Ismail ibn Ibrahim. Nah, alaihimas salatu wassalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Baik. Jadi inilah yang harus kita pahami baik-baik. Nah, ini masih secara umum ya. Belum rinciannya. Nah, tentang rububiyah Allah, ya kan? Tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, itu nanti di pelajaran
setelahnya. Begitu pula tentang agama Islam, rincian tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah, ya kan? Bagaimana kita dikatakan telah tunduk dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Bagaimana hakikat berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Begitu pula tentang Nabi Muhammad SAW secara rinci. Nah, itu nanti ya di pelajaran yang lainnya di silsilah berikutnya. Baik. Jadi intinya kalau ditanya apa itu 3 landasan dasar dalam agama kita, maka kita katakan mengetahui Rabb, din, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-masail al-arba'ah. Al-masail al-arba'ah. Ini judul. Berarti dia sebagai apa di situ? Khabar dari mubtada yang dihapus. Takdirnya hadhihi. Ahsan. Al-arba'u sebagai na'at. Ahsan. Baik. Al-masail al-arba'u. Masalah-masalah yang 4. Al-ula, ya. Sekali lagi saya ingatkan, masalah yang dibahas oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi di sini, ya kan, adalah masalah-masalah yang wajib diketahui setiap muslim. Ya, sebagaimana judul kitabnya Al-Wajibat, hal-hal yang wajib, Al-Ma'rifatu, untuk diketahui. Begitu pula Al-Mutahattimat, wajib dilaksanakan juga. Ala kulli muslim wa muslimah, bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi setelah diketahui, kita juga harus melaksanakannya, mengamalkannya. Baik. Ya, kemudian masalah yang kedua yaitu al-masailul arba'ah, masalah-masalah yang 4. Apa itu? Kata beliau, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, jadi masalah-masalah yang 4 yang kemudian wajib juga untuk kita ketahui dan amalkan. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu. Yaitu ya, mengetahui. Ya kan? Mengetahui. Apa itu yang diketahui? Wa huwa ma'rifatullah. Yaitu mengetahui Allah. Wa ma'rifatu nabihi. Kemudian mengetahui nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui agama Islam. Dengan apa kita mengetahui semuanya? Bil adillah, dengan dalil-dalil. Maksudnya dengan apa? Dalil di sini? Dalil apa maksudnya di sini? Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan dari mimpi, penerawangan, atau dari
nenek moyang, ya, dan lain-lain. Ya, kecuali apa yang mereka sampaikan adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, barulah kita terima. Ya, karena ini masalah ghaibiyah, masalah perkara gaib. Ya, kita tidak bisa terima kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara gaib, perkara akidah sifatnya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah. Selalu diingat, perkara akidah, perkara ibadah, itu sifatnya tauqifiyah. Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Karena dia perkara gaib, perkara syariat. Apa yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala inginkan sampai ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya tentang hal tersebut, jangan dilakukan. Tidak perlu capek-capek. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi. Ya, setelah kita mengetahui tentang siapa itu Allah, ya kan? Kita mengenal siapa itu Nabi, ya, Nabinya Allah, yang dimaksud sini Rasulullah, dan mengetahui agama Islam, ya, maka setelah itu kita harus mengamalkannya. Kita wajib untuk mengamalkannya. Nah, ya, setelah kita mengamalkannya, kita mendakwahkan. Mendakwahkan di sini tidak harus di mimbar, tidak harus taklim seperti ini, ya kan? Tidak harus nanti dipanggil ceramah baru mengajak manusia, tidak. Dimanapun, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, terutama di rumah, ya kan? Mengajarkan keluarga. Nah, ini tentunya kewajiban utama kita, ya kan? Kewajiban mengajak keluarga, istri, anak, karena mereka adalah tanggung jawab kita nanti di akhirat. Sebelum mereka ditanya, kita yang akan ditanya tentang mereka terlebih dahulu. Nah, begitu pula mengajak manusia yang lainnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan, ya kan? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Ya. Fa illam tastati' fa bi lisani. Jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam tastati' fa bi qalbi. Ya, jika tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan mengingkari dengan hati itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Ya, di sini yang pakai tangan maksudnya dengan tindakan, ya, mencegah kemungkaran, mengubah kemungkaran, ya kan? Itu adalah orang yang berkuasa. Kata para ulama, ya, adalah orang yang berkuasa. Ya, kalau dia tidak memiliki kuasa di atasnya, walaupun itu misalnya seorang suami kepada keluarganya, ya, terkadang dia tidak punya kuasa mutlak, ya kan? Ya, dia tidak punya kuasa mutlak. Berbeda dengan pemerintah, ulil amr, ya kan? Ini dia punya kuasa mutlak, ya kan? Punya kuasa mutlak. Nah, jadi ya, yang pakai yang menggunakan tangan dengan aksi ini hanya orang yang memiliki kuasa dalam hal tersebut. Jika tidak, maka dengan lisannya. Artinya apa di sini? Apakah mengkritik? Tidak. Menasihati langsung kepada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Tidak menyinggung secara mengumbarnya, tidak. Tidak, langsung datangi empat mata. Nah, inilah maksudnya menasihati dengan lisan. Ya, kalau tidak bisa juga, ya kan? Apalagi kita tidak punya ilmu, ya kan? Jangan sampai malah kita sampaikan, malahan dia tambah jauh. Kenapa?
Karena kita tidak punya ilmunya. Kita tidak tahu bagaimana cara menasihati, malahan langsung, itu bid'ah itu antum itu. Syirik, antum musyrik, antum kafir misalnya. Allah Ta'ala bilang begini, itu antum kafir sudah, keluar dari Islam. Wah, jangan begitu. Belum dengar intinya sudah dihajar duluan kita. Ya kan? Padahal bukan itu yang diinginkan. Yang kita inginkan orang ini berubah. Ya kan? Dia menyadari kesalahannya, kemudian berubah, bertobat kepada Allah. Itu yang diinginkan. Siapalah yang mau menerima nasihat kalau baru awal sudah langsung dikatakan ahlul bidah, musyrik, kafir, ya kan? Kata para ulama, tidak. Tapi berdakwah dengan hikmah, ya kan? Berdakwah dengan hikmah. Nah, jadi setelah kita mempelajari, kemudian mengamalkan ilmu kita, maka kita ajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, ya kan? Mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam sini tentunya pasti luas maksudnya kan? Bagaimana tata cara beribadah dengan benar, ya kan? Nah, dan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Nah, ini semua masuk di dalam mengenal agama Islam. Begitulah pengetahuan umum yang hukumnya sunnah untuk dipelajari. Yang mempelajari ilmu nahwu sharaf juga termasuk karena dia wasilah untuk mengenal Islam. Nah, itu semua masuk di sini. Ya, seperti itu. Tapi kewajiban untuk mengamalkan dan mendakwahkannya ini masuk di ilmu wajib. Ya, termasuk ilmu akidah. Wajib kita ajarkan kepada umat. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu as-sabr 'alal adafi. Dia bersabar di atas gangguan di dalamnya. Dalam seluruh hal tadi. Dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Dia bersabar. Dia bersabar di atasnya. Inilah 4 masalah yang wajib untuk setiap muslim mengetahuinya dan melakukannya. Itu dia belajar, mempelajari hal-hal yang wajib untuk dia pelajari, termasuk pelajaran akidah. Kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari, kemudian dia mengajak manusia kepada apa yang telah dia pelajari dan amalkan, dan dia bersabar di atas hal-hal tersebut. Ya, atas gangguan yang menimpanya. Ya, sama seperti kita yang sudah hijrah. Ya kan? Ketika kita mengamalkan sunnah, ya, misalnya jenggot yang wajib untuk dijaga. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya, kamu itu seperti kambing misalnya, berjenggot. Atau celananya cingkrang, kayak orang kebanjiran. Nah, ini contoh kecilnya saja. Nah, kita bersabar saja, kita bersabar. Kita sampaikan, ya, karena jangan sampai dia terus-menerus mencela hal tersebut, yang akhirnya dia jatuhnya mencela sunnah Nabi SAW dan bisa mengakibatkan kekufuran. Ya, maka kita sampaikan, kita peringatkan, ajarkan, kita beri uzur karena dia tidak tahu, ya kan? Karena dia mendengar dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya, akhirnya dia ikut tersesat. Ya, maka kita nasihati baik-baik. Ya, supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Ya, jangan langsung malahan kita marah, ya kan? Akhirnya bertengkar, tidak. Tidak. Bukan seperti itu yang diinginkan. Makanya Syekh di sini pesankan as-sabr. Bersabar atas gangguan yang ada. Dari ketika kita telah mengamalkan 3 hal yang di atas tadi. Nah, apa dalilnya tentang keempat hal ini? Ya, kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Asr. Ya, kata Allah, wal asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya seluruh insan. Seluruh insan di sini bukan hanya manusia. Jin pun masuk. Nah, manusia siapapun itu. Masuk juga para nabi dan rasul. Ataupun orang-orang biasa.
orang muslim, kafir, semuanya masuk dari awal sampai akhirnya. Begitu pula jin, dari awal sampai akhirnya masuk. Ya, seluruhnya lafi khusrin. Sungguh benar-benar berada fi khusrin, di dalam suatu kerugian. Ya, suatu kerugian. Di sini khusrin datang dalam bentuk nakirah. Artinya dia apapun itu masuk. Kerugian apapun. Kerugian dalam dunia, kerugian dalam akhirat, masuk semuanya. Ya, yang berat, yang ringan, besar, kecil, masuk semua kerugian. Pokoknya semua insan itu berada dalam kerugian. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Illal ladzina amanu. Nah, Allah perkecualikan. Siapa yang tidak dalam kerugian? Yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Ya, belum cukup. Bukan hanya ketika dia mengakui dia beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Malaikat-malaikat, para rasul, kitab-kitab, kepada takdir, kan? Kepada hari kiamat. Kemudian selesai, tidak. Tidak. Tapi wa amilus solihat. Ya, dan dia beramal soleh. Jadi tidak cukup cuma beriman, dia juga punya kewajiban untuk beramal soleh. Jadi orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang dia beriman, kemudian dia melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya kan? Artinya apa? Setelah dia belajar amanu, kan dia seorang tidak mungkin dia bisa beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, kecuali dia belajar terlebih dahulu apa yang akan dia imani. Ya kan? Tidak mungkin kita tahu tentang hal-hal gaib pada hari kiamat dan wajib mengimaninya. Ya, kecuali kita pasti belajar dulu agar kita bisa mengetahui hal tersebut. Barulah kita bisa mengimani. Ya, makanya di sini amanu maksudnya kita belajar baru mengimaninya. Nah, setelah itu kita mengamalkan apa yang telah kita imani tersebut, pelajari. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan, ya kan? Kita, Tuhan kita, Rabb kita, maka konsekuensinya apa? Kewajiban kita apa? Wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Nah, ini masuk di konsekuensi amilus solihat. Ya kan? Kemudian setelah itu watawasau bil haq. Ya, setelah itu saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Maksudnya apa? Ya, itu tadi. Ya, menasihati dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Begitu pula setelah itu watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Maksudnya bersabar ya di atas ya hal-hal yang tadi. Taib. Ini bisa dipahami pendalilannya? Bisa dipahami? Jadi seluruh manusia asalnya kalau dia tidak beriman sudah selesai. Dia berada dalam kerugian. Dia meninggal di atas Dia meninggal di atas keadaan tersebut sudah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, itu lihat. Dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya, dan dia saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Karena kalau orang melihat kemungkaran, kemudian dia diam, dia tidak mengajak orang kepada Allah, padahal dia mampu, maka ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, meskipun konsekuensinya bukan kekafiran. Ya, tergantung juga keadaannya. Nah, tapi setidaknya dia akan berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah,
dan dia juga bersabar dari gangguan yang datang menimpanya ketika ya, hal-hal tersebut ia lakukan. Baik. Bisa dipahami? Nih, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Mm-mm. Itu dalil untuk al-ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa yang diketahui? Mengetahui Allah, nabinya dan agama Islam. Setelah kita mengetahui, tentunya barulah kita bisa beriman, tak? Seperti itu. Maksudnya begitu. Amanu amanu masuk juga keharusannya di sini belajar, tak? Karena tidak mungkin kita bisa beriman kalau kita tidak belajar. Dan belajar di sini tidak harus kita belajar di majelis. Misalnya kita dengar, toh ada ustadz misalnya, atau dengar dari luar orang berkata, kemudian dengan mendatangkan dalil, ya, kita harus mengimani hal tersebut karena sumbernya langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang kita dengar, bukan sekadar omong belaka, ya kan? Jadi tidak harus kita duduk belajar menyengaja di majelis baru kita dikatakan belajar, tidak. Maksudnya al-ilmu belajar di sini secara umum. Intinya belajar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akidah, atau hal-hal yang wajib diimani. Ya, mengenai ibadah juga masuk di situ. Ya kan? Yaitu pengenalan terhadap agama Islam. Ya, masuk di situ. Konsekuensi dari amanu. Jadi amanu maksudnya di sini bukan hanya sekedar beriman, tapi masuk juga belajar. Karena tidak bisa orang beriman kalau tidak belajar. Betul tidak? Betul tidak? Jadi bisa dipahami maksudnya di sini, pendalilannya di, ya kan? Gimana Pak Soleh? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Kan ma'rifatullah masuk di dalamnya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid rububiyah, ya kan? Ya masuk kembali semuanya di situ. Ya artinya tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Ya, tentang hak-hak Allah yang lain, mengenal nabinya juga, ya kan? Mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam di sini lebih luas lagi maknanya, tak? Nih, bagaimana cari beribadah dengan benar, kan? Bagaimana membayar zakat yang benar, berpuasa yang benar, dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa beriman dengan hal tersebut kalau kita tidak belajar seperti itu. Meyakini bahwasanya sholat itu wajib, ya kan? Meyakini bahwasanya puasa Ramadan wajib. Dari mana kita bisa tahu semuanya? Belajar, ya kan? Jadi belajar itu masuk konsekuensinya. Makanya kenapa kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena asalnya kita kan wajib untuk beramal, tak? Kan yang diinginkan amalan. Belajar itu wasilah. Ya, kan? Sedangkan kata para ulama kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama seperti tujuannya. Tujuan dari belajar apa? Untuk beramal. Kan amalan itu yang wajib, tak? Yang wajib itu amalan. Ya, kenapa belajar ikut wajib? Karena dia wasilah yang mengantarkan agar kita bisa beramal. Nah, maksudnya di sini tuh amanu di sini dari sisi mana pendalilannya dia al-ilmu? Dari sisi mana? Kita tidak bisa beriman kalau kita tidak tidak belajar. Ya kan? Bisa dipahami? Bisa tidak? Nah, setelah kita belajar dan kita mengimani apa yang kita pelajari, barulah kita amilus sholihat, beramal soleh. Seperti itu. Kemudian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan bersabar di atasnya. Karena kalau kita tidak bersabar, bahaya. Ya kan? Di antaranya mungkin kita bisa mengingkari takdir Allah. Kita mengatakan ini kita sudah menegakkan kalimat Allah, kenapa Allah masih tidak tolong saya?
Hati-hati, bahaya ini. Itu di antara bentuk ketidaksabaran seseorang. Iya, atau dia tidak sabar dalam belajar, dia tidak sabar. Mana pertolongan Allah ini? Kenapa saya masih miskin sampai sekarang? Padahal katanya Allah apa? Menjaga hambanya. Kenapa orang kafir kaya-kaya? Nah, mereka kafir. Saya beriman bahkan berdakwah. Kenapa saya masih miskin sampai sekarang? Nah, ini di antara bentuk ketidaksabarannya. Dan tentunya pasti belajarnya juga salah, ya kan? Ya, artinya ketika seorang sudah belajar dengan benar, pasti buahnya kesabaran. Ya, dan kenapa di akhir kesabaran? Karena itu tingkatan yang paling tinggi. Kesabaran adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Tapi itu tingkatan yang paling rendah dari yang paling tinggi. Karena yang paling tinggi lagi di atasnya adalah hamba yang bersyukur. Abdun syakur. Itulah derajat para nabi. Ya, kalau kita ya sudah sampai derajat sabar, wah itu sudah luar biasa itu. Tapi untuk mencapai derajat syukur, itu sulit sekali. Terkena musibah, langsung ridho. Alhamdulillah, itu sulit. Sulit. Ya, coba kejepit pintu. Apa yang kita rasakan pertama kali? Setidaknya pasti jengkel. Nah? Meskipun kita tidak langsung ucapkan. Ya, sedikit. Aduh. Tapi karena keimanan kita, ya, kita sadar ilmunya, kita akhirnya bersabar. Ya kan? Kita tidak mencela, tidak mengungkapkan perasaan jengkel itu, cukup di dalam hati, Ji. Nah, maka ini ya dikatakan bersabar. Tadi kapan dia sudah langsung ngomel-ngomel, misalnya dia marahin pintu apa, sudah. As-sabru inda sadamatil ula. Ya, kesabaran itu apa yang berada di hentakan pertama. Setelahnya bukan lagi kesabaran. Kalau dibilang, aduh, sabar. Pahala. Tidak. Kalau dia sudah mencela atau dia melakukan sesuatu atau gestur yang menggambarkan ketidaksabarannya, maka dia tidak dianggap lagi bersabar setelahnya. Nah, jadi bisa dipahami ini masalah al-arba ini gimana? Dan dalil-dalilnya bisa dipahami, sisi pendalilannya di mana? Sebenarnya kalau saya mau, saya jelaskan lebih rinci lagi. Tentang ilmu saja itu banyak sekali yang yang bisa dibahas. Ilmu yang wajib, yang dipelajari, ilmu yang sunnah. Ya. Tapi karena waktu terbatas, ya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Secara ringkas lah, setidaknya kita tahu dulu. Oh, ternyata ada ilmu yang wajib di sana yang wajib dipelajari. Ada yang ilmu yang tidak wajib, Ji. Ya kan? Tapi tetap kalau kita pelajari, kita mendapatkan pahala yang besar. Nah, tapi untuk saat ini, untuk sekarang bisa dipahami maksudnya tentang masalah-masalah yang 4 ini, masalah yang wajib diketahui dan diamalkan seorang muslim. Maksudnya diamalkan di sini, dia mempelajarinya. Wajib dipelajari. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Gimana? Masih ada? Iya. Iya. Jangan ya. Karena kalau tahu ada lagi kewajiban untuk mengamalkan. Begitu. Tidak seperti itu. Iya. Itulah syubhat. Namanya syubhat ya. Syubhat ya, namanya syubhat. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, itu tentunya keliru. Tentunya keliru. Sedangkan ya Allah dan Rasulnya sendiri mewajibkan kita untuk mengetahui. Mengetahui. Bagaimana kita bisa beriman dengan benar kalau kita tidak mengetahui. Dan kalau kita tidak tahu, itu beda lagi. Tanggung jawabnya nanti. Pertanyaannya, kenapa kamu tidak belajar? Nah, kata para ulama, beban belajar, kewajiban belajar dan kewajiban beramal itu beda.
Ya, kewajiban belajar dan kewajiban beramal itu beda. Kapan kita sudah belajar, setidaknya kewajiban yang satu sudah gugur. Sisa kewajiban untuk mengamalkannya. Tapi kapan kita juga tidak belajar padahal kita mampu, tidak ada halangan, ya maka ini akan menjadi tanggung jawab juga nanti di akhirat yang akan dipertanyakan. Nah, kita sudah tahu jawaban tentang syubhat seperti itu, ya, dan itu syubhat bisa dibilang ya hal yang ya tidak perlu dijadikan masalah karena kita sudah tahu jawabannya, ya kan? Bahwasanya hal tersebut tidak benar, ya kan? Karena konsekuensi dari belajar juga konsekuensi dari beramal ya harus belajar dulu gitu. Tidak bisa kita beramal kalau kita tidak belajar. Dan beramal tentang hal-hal yang wajib untuk diamalkan, itu wajib. Wajib seperti permasalahan akidah, itu wajib semua. Ya kan? Wajib untuk kita imani. Maka kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui? Begitu ya, Pak Rusdi ya? Barakallahu fiik. Iya. Apakah orang rasul dan orang beriman itu bukan menunjukkan dia tidak beriman dengan pertolongan Allah, tetapi menunjukkan betapa beratnya sifatnya beriman? Iya. Dijawab nih. Dijawab sendiri. Artinya di situ bukan menunjukkan akan itu tadi, bahwasanya mereka tidak beriman bahwasanya Allah ini mana ini pertolongan Allah, tidak. Saking beratnya itu kata para ulama musibah sampai mereka berandai-andai kapan datang pertolongan Allah ini, kapan. Maksudnya bahkan pertanyaan ini muncul dari keimanannya bahwasanya pertolongan Allah pasti datang. Paham tidak maksudnya? Paham tidak? Misalnya kita lagi nunggu orang yang menjemput, kapan ini mobil jemputan datang ini? Lama sekali. Tapi kita dalam keadaan yakin karena kita sudah pesan, paham tidak maksudnya? Ini saking buru-buru misalnya begitulah para rasul yang dimaksud dalam ayat itu. Saking buru-burunya, saking beratnya ujiannya itu. Berat sekali sampai mereka mengatakan seperti itu. Tapi tentunya ini juga berbahaya bagi keimanan seseorang, ya kan? Bahaya, ya, jangan sampai dia bisa membahayakan keimanan. Ya cukup saja, bersabar. Ya inilah kaidahnya kita bersabar. Ya bahkan para nabi dan rasul pun terjatuh juga. Sebagaimana kita ketahui kisahnya siapa? Nabi Yunus, ya kan? Iya. Muak sudah sama umatnya, pergi. Artinya ya ini menunjukkan bahwasanya para rasul juga bukan manusia biasa. Ya punya batas kesabaran gitu. Kan? Nah, kenapa Pak Saleh? Ya. Ya ketiganya. Ya, tentunya ketiganya. Karena kita tidak bisa mengetahui Allah dan nabinya kecuali dengan dalil-dalil yang ada. Nah, apa? Kenapa itu? Ini ma'rifatuddin atof tidak? Ya kan? Artinya masih satu semuanya. Kecuali dia berpisah. Kalau dia berpisah, kembalinya ke yang paling dekat. Karena jar majrur itu dia muta'alliq istilahnya. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, muta'alliqnya kemana? Ya, ke yang paling dekat. Tapi kita kembali lagi. Ini kan jumlah semua 1J. Ya, 1J semua, Ya, mengetahui Allah, nabinya dan agama Islam semua satu.
Bahkan kita cukup mengetahui agama Islam itu masuk semua yang sebelumnya. Tapi kenapa dikhususkan bahkan di awal ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi? Kenapa di awal? Itu menunjukkan dia pembahasan yang penting dan yang paling utama. Padahal kalau kita coba wa huwa ma'rifatu dinil Islam. Masuk tidak pembahasan mengetahui Allah, mengetahui nabinya, masuk tidak? Masuk semua. Ya, tapi kenapa diberikan urutan seperti ini dan dipisahkan? Itu kan dijelaskan para ulama kalau ada uslub-uslub seperti ini menunjukkan pembahasan tersebut adalah pembahasan yang penting, ya kan? Ya. Pembahasan penting. Sama seperti misalnya di yang 5 perkara yang nanti akan ditanyakan oleh Allah, tak? Ya kan? Masuk di dalamnya apa? Masa muda sebelum masa tua, ya kan? Padahal masuk di dalamnya di situ masa hidup, tak? Ya kan? Masa hidup sebelum masa mati. Kenapa dibahas tersendiri? Kata para ulama menunjukkan bahwa masa muda itu adalah masa yang paling penting dalam hidup. Ya, mengkhususkan sesuatu yang padahal ya tercakup dalam makna umum, itu kata para ulama kaidahnya menunjukkan bahwasanya hal yang dikhususkan tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Ya, masuk di sini juga maksudnya. Ya, Masya Allah, itu pertanyaan yang bagus bagi orang yang belajar memang. Itu harus. Ya, betul. Ya. Apa itu? Betul, iya. Dengan cara sendiri misalnya, dengan apa? Ilmu-ilmu tasawuf yang mereka yakini misalnya tak, atau dengan dari mimpi misalnya tak, atau dengan ilmu kalam sampai berandai-andai kalau begitu siapa yang menciptakan Allah, apakah ada yang lebih besar dari Allah, apakah yang ada yang bisa melawan Allah. Naudzubillah. Nabi SAW sudah ingatkan tentang hal ini. Jika sudah sampai dalam tahap seperti itu, ya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim, yang dirajam, yang dilempar oleh bintang-bintang. Ya. Artinya maksudnya itu sudah masuk di batasan, kita tidak bisa lagi melewatinya. Semua orang mengalami hal tersebut. Ya, semua orang mengalami hal tersebut. Itu isyarat bahwasanya Nabi pun bisa mengalami hal tersebut. Makanya Nabi SAW memberikan cara bagaimana kita berlindung, bagaimana kita apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kepada diri kita. Ya, maka kita berlindung pada Allah dan dilawan dan yakini tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Besar. Allahu Akbar. Kan? Nah, Masya Allah. Ya, itu penting ya untuk dipahami. Karena jangan sampai kita pahami cuman kembali kepada dinil Islam misalnya, Pak Saleh ya. Ya, maka ya bisa jadi orang nanti mengenal Allah dengan cara-caranya sendiri. Tapi ini tidak mungkin ya, karena kita ketahui bahwasanya itu perkara gaib. Maka kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan belajar dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil adillah. Ya, tentunya semuanya masalah tauqifiyah. Bahkan mengenal nabinya pun kita tidak tahu kecuali dari sejarah, ya kan? Kecuali dari sejarah. Baik. Ada lagi? Bisa dipahami tidak? Di masalah-masalah yang 4. Kemudian sisi pendalilannya dari mana? Ya, tentang surah Al-Asr. Bisa ya? Jadi semua orang itu merugi. Sudah, itu hukum asal. Ya, sampai dia masuk ke tahapan pertama. Ya, yaitu berilmu dan beriman kepada apa yang telah dia pelajari, kemudian dia mengamalkannya. Ya, tidak cukup cuma beriman tapi diamalkan. Karena orang-orang Yahudi juga dia berilmu, ya tak? Bahkan dia meyakini, tapi dia tidak amalkan. Contohnya tentang syahadat la ilaha illallah, mengakui bahwasanya hanya Allah yang ya Tuhan. Begitu pula Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, tapi mereka tidak amalkan keimanannya, mereka tidak amalkan. Mereka yakin
Tapi karena hubbud dunya, mereka menganggap diri mereka lebih istimewa dari ras-ras yang lainnya, akhirnya mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui. Sudah, tidak cukup. Tidak cukup. Mereka tidak dianggap muslim oleh Allah. Ya, ahlul kitab. Ya. Nah, jadi harus terkumpul. Ya. Adapun setelahnya, maka itu konsekuensinya tidak sampai keluar dari Islam seperti nahi mungkar. Ya, tapi bisa jadi mengantarkan kepada kekufuran. Misalnya kita tidak mengingkari adanya penyembahan kepada selain Allah. Kita tidak mengingkari, bahkan dari dalam hati pun kita tidak mengingkari. Sudah. Maka kita kita sama. Ya, innakum idam mithluhum. Maka sungguh kalian jika demikian mithluhum, sama seperti mereka. Kata Allah. Kan? Innakum la musyrikun. Sungguh kalian telah musyrik. La musyrikin. La musyrikun ya. Innakum la musyrikun. Khabar dari inna. Baik. Jadi intinya sisi pendalilan seperti itu. Bisa dipahami ini? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Insyaallah besok kita akan jelaskan rincian dari setiap poinnya secara ringkas. Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.